آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. قال أيضا من آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kepada para ulama yang senantiasa kami tunggu segala fatwa dan nasihatnya, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat subuh yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, detik ini masih memberikan kita nikmat yang begitu besar, terutama nikmat iman wal Islam, sehingga alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama melaksanakan satu kewajiban, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Sholat subuh adalah perintah Allah SWT, berjamaah merupakan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan melimpah kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi ketetapan bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan ini Allah Subhanahu wa taala letakkan hanya dan hanya dalam amal agama yang sempurna, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan kebahagiaan dalam pangkat, dalam jabatan, atau dalam kekayaan, dalam harta? Karena kalau Allah SWT meletakkan kebahagiaan dalam harta, maka kasihan orang-orang yang miskin, tidak akan merasakan bahagia. Nah, inilah bukti keadilan Allah SWT, sehingga semua orang bisa merasakan kebahagiaan. Syaratnya taat kepada Allah, ikut sunnah baginda Rasul. Siapapun orangnya, pejabat, rakyat, orang desa ataupun orang kota, orang miskin ataupun orang kaya, ini semuanya bisa merasakan kebahagiaan. Syaratnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah hadirin jamaah salat subuh dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bukti daripada keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ada maksud yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan manusia ini untuk mengumpulkan harta, untuk meninggikan jabatan. Nah, bukti-bukti ya orang-orang terdahulu yang beranggapan bahwa kebahagiaan dalam jabatan ini ternyata salah. Bagaimana Fir'aun laknatullah alaih menganggap bahwa kebahagiaan dalam jabatan, sehingga Allah datangkan utusan yaitu Musa alaihissalam untuk mendakwai kepada Fir'aun supaya taat kepada Allah SWT.
dan Fir'aun, karena Allah tidak beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada nabinya itu Musa alaihissalam, maka Fir'aun lanatullah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan di lautan Mar. Begitu juga Qarun lanatullah alaih menganggap bahwa kebahagiaan dalam harta, yang mengumpulkan harta sehingga kunci gudang hartanya ini dibawa orang-orang yang kuat, 40 orang yang kuat tidak mampu karena begitu banyaknya. Dan kunci gudangnya Qarun lanatullah alaih ini bukan beras ya, bukan, tapi emas ya, emas permata, karena begitu kayanya Qarun lanatullah. Tapi ketika datang utusan Musa, saudaranya Musa alaihissalam, memerintahkan taat kepada Allah SWT untuk membayar zakat, dia pun tidak mau. Akhirnya Qarun lanatullah pun ditenggelamkan Allah SWT dalam bumi beserta harta-hartanya, sehingga orang sekarang mengatakan harta yang terkenal harta Qarun. Dan orang sekarang pun tidak mau memberikan nama Qarun, Fir'aun, tidak mau, karena tahu bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal secara keduniaan dia orang-orang yang besar, orang-orang kaya, pejabat, kemudian konglomerat. Tetapi kenapa mereka orang-orang tidak mau memberi nama mereka? Karena tahu bahwa mereka ini orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat subuh yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan bukan dalam harta ataupun jabatan, tetapi pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula Allah Subhanahu wa taala akan muliakan, sebagaimana firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kemuliaan kamu sekalian itu ternyata pada takwanya. Jadi hadirin Allah SWT, sejauh mana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sejauh itu pula kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah muliakan para nabi-nabi, para rasul-rasul, para sahabat-sahabat Nabi, para aulia-aulia Allah. Ini karena mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT turunkan nabi-nabi, turunkan rasul-rasul itu untuk memberikan kabar kepada manusia bahwa kebahagiaan, kesuksesan, kejayaan manusia ini hanya dalam sejauh mana manusia ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah salat subuh yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, maka kami satu rombongan ini sedang belajar mengislahkan diri kami, memperbaiki diri kami. Apa yang perlu kita perbaiki? Yang pertama itu iman. Bagaimana iman kita semakin yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ibadah kami, muamalah, muasyarah dan akhlak. Maka insyaallah kami perjalanan selama 4 bulan, alhamdulillah sudah dapat di masjid yang pertama, insyaallah nanti pindah ke Masjid Munda. Nah, kami sangat berharap sekali, akan senang sekali apabila jamaah masjid ini yang ada bersama kami mengikuti bersama kami untuk sama-sama belajar. Supaya apa? Supaya kita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah saja yang dapat kami sampaikan. Apabila datang dari Allah, ada kesalahan karena kami masih belajar, untuk kesembuhan amal kita tutup dengan doa kafarah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Hmm.